Karena hidupnya terukur, terarah, dan selalu ada dalam naungan petunjuk Quran, yang itu adalah firman Allah, otomatis dinaungi oleh Allah. Dan sikap ini, itu langsung dipertegas oleh Al-Quran. Allah langsung menegaskan bahwa orang takwa ini, kalau benar mengeluarkan petunjuknya, diimplementasikan dalam hidup, seperti yang tadi kita contohkan misal, maka kehidupan orang ini akan lebih dekat pada kebahagiaan dan kesuksesan, apapun yang dia kerjakan. Kalau dia memilih di ranah bisnis misalnya, dia keluarkan nih ayatnya, hadisnya, contohnya, diikutin, telatenin betul, dia telatenin tuh. Itu cenderung sukses dan bahagia. Itu mahal sekali. Dan hebatnya dalam keadaan sukses pun masih lekat dengan petunjuk. Masih lekat dengan petunjuk. Karena itu di ayat yang kelima disebutkan karakter ini dengan kalimat ulaika ala hudam mir rabbihim. Hudam mir rabbihim disebutkan dulu. Karena yang mengantarkan dia pada kebahagiaan dan kesuksesan itu ini Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, cenderung orang-orang yang menyikapi Quran ini sebagai pedoman hidup, hidupnya cenderung bahagia. Tapi dengan cara yang benar, orientasi yang benar, niat yang benar, takarrub untuk ibadah kepada Allah. Jadi bukan cocok logi, hanya mencocok-cocokkan misalnya untuk tujuan dunia. Jangan menarik kepentingan akhirat ke dunia, terlalu rendah. Balik. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengilustrasikannya begini. Kalau Anda ingin ada capaian dunia dengan akhirat, posisikan dunia seperti bayangan. Jangan dikejar, apalagi ditangkap. Hanya lelah saja. Besok cobain ya, nangkap bayangan. Ya, nangkap bayangan tuh. Kejar aja, tangkap. Ya, kejar, tangkap, kejar, sulit, capek. Maka caranya kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, berbaliklah. Ketika Anda berbalik, maka bayangan mengikuti. Dunia itu begitu, berbalik menuju akhirat, dunia akan ikut. Jelas? Ini bagian orang takwa yang pertama. Karena itu, dahsyatnya apa? Ketika ini diikuti, dia punya ciri nanti. Ciri yang pertama orang takwa itu dia selalu melatih keimanannya. Melatih keimanannya. Yuk kita pelan-pelan tuliskan ya. Dia melakukan peningkatan iman. Jadi tidak statis. Dilatih terus naik ya. Karena itu bentuknya mudhari'. Ayat 3-nya alladzina yu'minuna bil yu'minun, naik terus. Lewat apa? Lewat skema ibadah. Yang pertama yang pokok tadi, salat. Salat. Kemudian melatih ibadah sosial, yang ini ritual, yang ini sosial, gemar berbagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ini yang tadi saya tuliskan punya orientasi akhirat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi dia menurunkan, ini cara implementasinya begini, dia menurunkan kehidupan akhirat itu, kurikulumnya turunkan ke bumi. Karena yakin dengan akhirat, dia turunkan jadi kurikulum hidup. Ini poinnya. Kalau ini bisa kita keluarkan, maka ulaika ala hudam rabbih wa ulaika humul. Makanya orang-orang hebat yang tadi saya sebutkan, walaupun sudah bahagia, sudah sukses, tetap kerinduannya itu untuk meningkatkan iman. Salat. Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf, itu Al-Imam An-Nawawi sampai bikin buku namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dan menunjukkan konsistensi mereka meningkatkan takwa. Sukses-suksesnya mereka, sekaya-kayanya, itu setiap malam masih punya kesempatan sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Jangan ditanya bagaimana bacanya, kan idealnya khatam begitu. Tidak. Orang-orang soleh itu waktunya diberkahi oleh Allah, diberikan keberkahan waktu. Ashabul Kahf kan rasanya cuma semalam, tahunnya 309 hari, tidak tahun ya, 309 tahun. Ada lagi yang Uzair kan, rasanya baru yauman au ba'da yaum, ternyata tidur cukup lama. Jadi ada orang-orang yang diberkahi oleh Allah waktunya. Ini masalah iman. Kalau iman tangkapannya pada jiwa, orientasi akhirat. Nah, ini yang ideal. Sebelum saya sampai pada golongan yang kedua, tuntaskan dulu ini. Jadi pribadi seperti ini, atau bergaul dengan orang yang punya karakter seperti ini.
Itu akan menjadi katalis mempercepat kita masuk pada golongan ini. Karena itu Al-Imam An-Nawawi setelah bikin Al-Arba'in itu membuat Riyadhus Shalihin untuk menunjukkan kepada kita kiranya dengan siapa mesti bergaul. Contoh nih, ya sederhana saja. Anda mau cari sekolah untuk anak, cari kualifikasi yang ada sifat-sifat ininya. Maka anak akan cenderung diantarkan pada yang baik. Antum ingin cari tempat tinggal misalnya, sedang cari-cari, lihat lingkungannya. Bukan cuman airnya. Ya. Airnya bagus nggak nih, gitu kan? Banjir nggak nih, gitu kan? Baik, tapi lihat juga karakteristik moralnya. Ini takwanya. Ada siapa di situ? Masjidnya ada nggak? Hidup nggak pengajiannya? Ya. Anda ingin cari sahabat, ukuran pertamanya iman. Karena iman itu mengantarkan sampai akhirat. Kalau ukurannya hanya dunia, maka keterbatasan ada pada dunia saja. Sekalipun dia setia, dia baik, tetap dunia, akhirat nggak bersama lagi. Apalagi kemudian teman hidup misalnya, ya cari pasangan, cari suami, cari istri, atau yang sudah suami istri, meningkatkan diri menjadi pribadi yang takwa. Yang sudah berumah tangga, suami mencoba menjadi lebih takwa, istri mencoba menjadi lebih takwa. Kompak di situ ini. Maka yang didapatkan ulaika ada hudam min rabbih wa ulaika humul muflihun. Dan kehidupannya selalu penuh dengan kenikmatan. Masih ingat yang pernah saya sampaikan kisah dua orang yang berbeda secara penampilan fisik tapi selalu punya visi yang sama untuk akhiratnya. Ingat gak? 2 tahun lalu yang saya ceritakan. Maaf ya, ada seorang suami, ini sebetulnya dua yang berbeda tapi punya kesamaan dan cara-cara menyikapinya luar biasa. Kisah pertama, ada seorang yang dianugerahi oleh Allah, istri yang dalam pandangan fisikal dunia sangat ideal, cantik, baik dan sebagainya. Suami wajahnya kalau ada standarisasi mungkin di bawah standar gitu ya. Ya, tapi kan kalau ganteng atau cantik kan relatif ya. Kalau jelek kan mutlak gitu. Tapi cara memandang tidak demikian. Ya, itu hanya manusia saja memandangnya. Tetap dalam pandangan Allah ketika diciptakan semua sempurna. Karena itu memandang ciptaan Allah itu dengan iman. Ingat ya, dengan iman, bukan dengan tinjauan akal semata. Maka iman akan membimbing keutamaan pada setiap hamba. Di cara melihat hamba itu nanti gak ada lemahnya, selalu istimewanya. Anda melihat orang kok, wah jalannya begitu, tahu-tahu penghafal Quran 30 juz. Anda melihat orang kok, ini orang gak bisa lihat, tapi ternyata itu keistimewaan dari Allah supaya ditutup gak lihat maksiat. Coba kalau balik nanya kepada Anda, ya Pak mau kemana Pak, nggak bisa lihat ya. Terus dia jawab, Alhamdulillah Allah tutup pandangan saya supaya nggak bisa melihat maksiat. Anda berapa banyak maksiat dilihat sampai hari ini? Mau jawab apa? Nah, itu kalau kita pakai iman semua terlihat seperti indah. Nah ini kehidupan rumah tangganya suami istri ini luar biasa. Satu kali istrinya dandan bagus, baik, cantik, sampai membuat suami sulit untuk berkedip, kemudian sulit untuk menoleh tak mampu, berkedip tak bisa melihat. Kata istrinya, zauji ma bika, sayang kamu kenapa? Masih ingat kisah ini? Ya kan? Oh mulai ingat ya. Kata suaminya, saya bersyukur yang telah menjadikan kepada Allah yang telah menjadikan engkau sebagai pasangan hidupku. Maka istrinya menjawab, saya bersabar. Sebelum sampai ke sabar itu ada kalimat yang indah, sayang kita berdua akan ke surga katanya. Jadi ketika suaminya mengatakan saya bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan engkau sebagai pendamping hidupku, kata istrinya kita berdua insya Allah ke surga. Kata suaminya, kok bisa? Kata istrinya, engkau bersyukur menjadikan aku sebagai pasangan hidupmu atas ketetapan Allah, aku bersabar menerima engkau sebagai pasangan hidup yang Allah titipkan kepadaku. Keduanya tertawa. Jadi itu bukan sebuah ejekan, tapi hanya untuk menyampaikan sebuah visi. Jadi akhirnya ada kesenangan bersama. Jadi canda orang-orang takwa itu, candanya itu canda-canda yang memberikan pencerahan kepada jiwa. Kan ada yang ketawa bahagia, ada yang ketawa nyelekit kan? Ya. Ya. Tapi yang hebat tuh yang ini, alim. Alim tuh
Satu orang, jamaknya ulama. Ya, dari kalangan ulama, alim luar biasa. Ini sebaliknya, punya istri cerewet. Kadang-kadang ngerjain. Coba ibu bayangin, minta jeruk, dibeliin jeruk ke pasar sama alim ini. Pulang-pulang saya nggak pengen jeruk, pengennya apel. Gitu. Selalu begitu tuh. Dan itu diketahui kemudian oleh kawannya, sampai kawannya merekomendasikan, untuk apa engkau mempertahankan perempuan seperti itu? Udah, pisahkan aja katanya. Apa jawabannya? Tiba-tiba suaranya meninggi dan keluar amarah pada dirinya. Apa yang kamu katakan katanya? Allah telah mengirimkan surga kepadaku dan engkau mengeluarkan aku dari surga itu. Jadi memosisikan istrinya dengan segala perilaku tadi sebagai jembatan surganya. Kemudian kata kawannya heran, bagaimana maksudmu? Tuh dijawab tuh. Kata beliau disampaikan, bukankah dengan semua perilakunya itu aku lebih bisa meningkatkan sabar? Bukankah sabar mendekatkan diri kepada Allah? Innallaha ma'as. Bukankah ucapan selamat pertama dari malaikat itu kalimat sabar? Salamun alaikum bima. Aku telah bersabar selama ini menerima perlakuan dari istriku yang aku harapkan mengantarkan pada ridha Allah, dan engkau ingin mengeluarkan aku dari itu semua. Wah, kalau cara pandang suami seperti itu, nikmat deh semua istri itu. Dan sebaliknya, kalau cara istri bersikap seperti yang pertama tadi, maka nyaman kehidupan rumah tangga keduanya itu. Itulah diantara ciri orang takwa. Jadi takwa itu kalau dibawa kemanapun tuh selalu ada kenyamanan. Walaupun sekali lagi mengungkapkan itu tidak semudah menjalaninya, tapi akhirnya selalu akan terasa indah. Kan pahala itu ada di prosesnya, kan bukan di akhirnya. Keindahan tuh di akhirnya, pahala di prosesnya. Jadi kalau sedang menjalani, jalani aja dulu, tapi arahkan kepada ibadah supaya ringan untuk menjalaninya. Golongan kedua itu golongan yang ingkar, lawan dari yang ini. Takwa itu punya ciri utamanya iman, yang ini punya ciri utamanya ingkar, menutup diri dari keterangan-keterangan Quran sebagai petunjuk. Sikap untuk menutup itu bahasa Arabnya disebut dengan kafar, jamaknya kafaru. Maka ayat 6 dan 7 mewakili karakteristik golongan kedua ini. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'min, itu lawan dari yang ini ciri pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang ini la yu'minun, ingkar, menutup dirinya, tapi menunjuk kepada karakter. Nah, golongan kedua ini dibagi dua bagian, sehingga ada yang menghitung ini 2 dan 3, ada yang memasukkan pada satu golongan cuma dibagi 2. Yang satu yang kafar namanya. Jadi saya menuliskan dengan kafar dulu, jamaknya kafaru, untuk menunjukkan perilaku. Kafaru jamaknya ini. Yang pertama, orang yang anti iman secara langsung, lawan dari mukmin. Mukmin lawannya pemilik perilaku kafar, namanya kafir. Kafara yakfuru fahuwa kafirun. Maka di sini muncul kata kafir. Kafir itu lawan dari iman, yang menutup dirinya dari keterangan-keterangan Al-Quran sehingga tidak yakin terhadap keterangan ini. Jelas ya? Disebut apa namanya? Kafir. Jamaknya disebut kafirun. Baik. Sehingga diartikan belum beriman. Jelas ya? Terhalang atau menutup dirinya untuk belum beriman. Ini kafir. Satu. Yang kedua, ada yang kafar ini perilakunya seperti kafir. Kalau kafir karena lawan dari iman, karena itu nggak ada pancaran-pancaran iman dari perilakunya. Contoh pancaran iman pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Orang beriman mesti salat. Kafir karena tidak ada pancaran iman, dia nggak salat. Karena kan menutup diri dari petunjuk Quran, ya kan? Dia tidak salat. Dalam tanda petik ada kewajaran dia tidak salat karena tidak ada iman. Paham sampai sini? Jelas ya? Yang menarik tuh begini,
Menarik itu dalam konteks negatif ya, negatif. Ada orang mengaku beriman tapi nggak sholat. Nah, ini jadi problem. Ada nggak orang ngaku beriman tapi nggak sholat? Ada. Ngaku Islam tapi nggak sholat? Ada. Ada. Ngaku Islam tapi nggak zakat? Ada. Ada. Makanya orang yang sudah berhak zakat, dia ngaku Muslim nggak mau zakat, disebutnya kafar. Kafar. Maksudnya perilakunya seperti orang kafir saja. Mereka nggak sholat, yang belum beriman nggak sholat karena nggak ada iman. Ya kamu ngaku iman kok nggak sholat? Kok perilakunya seperti serupa? Karena itu nanti di surah ke-14 itu, yang ayat 7 itu, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna adzabi syadid. Kalau kamu ingkar, nah ingkar di sini yang dimaksudkan boleh jadi pada bentuk yang kedua. Mengaku dia muslim, ya kan? Tapi ternyata perilakunya mencerminkan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan keislamannya, lekat dengan maksiat, fasik. Fasik namanya, fusuk. Ya. Oh, itu bukan kode ya. Wah. Nanti kalau yang di YouTube penasaran, datang ke sini ya. Supaya tahu ada sekitaran apa di sini. Iblis itu sebelum jadi iblis dari kalangan jin dikenal sebagai hamba yang taat, sehingga ada pendapat yang menyebutkan namanya viral dengan Azazil. Pernah saya ulas di Ramadan kemarin. Artinya yang terhormat dan viral di alam langit. Tapi ternyata status hamba terhormat ini menjadi runtuh ketika dia sombong. Diminta untuk sujud oleh Allah karena perintah Allah, ingat, bukan karena sujudnya. Dan sujudnya jadi sujud hormat. Ada dua jenis sujud, sujud ibadah penghambaan, yang kedua sujud hormat. Diperintahkan oleh Allah untuk hormat, bukan karena hormatnya, tapi karena perintahnya. Ingat itu, karena perintahnya. Karena itu dikonfirmasi di Quran surah 7. Coba lihat di Al-A'raf ayat 12, Quran surah 7. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amaratu. Hai iblis, apa yang mencegah engkau tidak sujud hormat kepada Adam ketika aku perintahkan? Cara memahaminya sederhananya begini, ini tuh perintahku, bukan karena sujudnya, tapi karena aku perintahkan. Artinya kita sholat pun harus diniatkan untuk memenuhi perintah Allah, karena pada hakikatnya Allah nggak butuh dengan sujud kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin yang butuh kita untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah. Jadi kalau kita ingin membuktikan status kita sebagai hamba, maka sholat. Sholat itu kaidah pertamanya di Quran surah ke-20 kan, ayat 14 itu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Jadi kalau kita menuhankan Allah, kata Allah, buktikan saya yang Tuhan, kamu hamba. Cara membuktikan kita hamba itu lewat sholat. Di Allah itu murka, kamu kenapa nggak mau hormat sama Adam? Bukan karena hormat, ini perintah saya. Maka keluarlah dari ketaatan itu. Sambil sombong dia mengatakan, qala ana khairum minhu. Ana khairum minhu. Dia berkata, saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Gak layak yang levelnya tinggi dari bahan materi penciptaan hormat kepada yang lebih rendah. Murka Allah, diusir keluar. Maka dia mengambil sifat kesombongan, melekatkan pada dirinya. Mengambil untuk dilekatkan, bahasa Arabnya disebut dengan istakbara yastakbiru. Makanya di Al-Baqarah ayat 34 ya diungkapkan dengan kalimat istakbar. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba was takbar wa kana minal kafirin. Tuh, wa kana minal kafirin, syahidnya ada. Termasuk dia pada golongan ingkar. Masuk golongan mana ini ketika dia ingkar itu? Awalnya disebut fasik, tapi fasik yang tidak diobati mengantarkan kepada adu'um mubin. Bahayanya itu. Nanti ada perbedaan antara fasiknya iblis dengan fasiknya manusia. Ketika disebut iblis, itu disebutkan sifat taatnya, kemudian jadi fasik. Ketika fasik itu dipertahankan, jadi iblis. Dari mana taunya? Al-Kahf ayat 50.
Oke, nanti habis ini ngaji itu. Ya, Al-Kahf ya. Ada yang Yasin, Al-Kahf silahkan dibaca. Masuk ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Fasak itu kata kerjanya. Pelakunya disebut fasik. Jadi kalau ada orang-orang wa kana minal kafirin yang serupa dengan perilaku-perilaku menyimpang yang ini dari fitrah, kafir, orangnya kafir. Ada yang kedua, fasik, mengaku dirinya taat tapi perilakunya menyimpang. Fa fasaqa an amri rabbi. Begitu dipertahankan, makin menyimpang, makin maksiat, jadi kufur betulan. Makanya ini, awas hati-hati ya, yang mengaku muslim mempertahankan tidak sholat, kan? Tidak zakat, nanti akan terakumulasi sifat-sifat itu. Yang bahaya dari fasik bisa naik nanti pada golongan yang keempat. Kalau karakter tiganya disebut tiga, golongan besarnya, kalau dihitung ke sini 1, 2, 3 jadi 4. Siapa itu? Munafik. Munafik. Makanya kalau ada seseorang yang kita berharap kita dijauhkan dari sifat-sifat ini, terkontaminasi dengan sifat nifak sehingga menjadi munafik, di antara cirinya apa? Ibadahnya semakin mengecil. Dan sholatnya itu sudah nggak betul. Sudah nggak sholat, sholat pun ketika ada kepentingan dunia saja. Jadi akhiratnya ditarik ke dunia. Dan itu kepentingannya cuma sementara aja. Itu ada di Quran surah 4, An-Nisa. Coba dicek ayat 142. Kita masih di Al-Baqarah ya, ayat 21. Belum masuk juga itu. An-Nisa 142, coba lihat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Kemudian wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Tuh. Jadi kalau sudah jadi munafik, ibadahnya malas. Jadi kalau asalnya dari sini, dari fasik nih, ikut-ikutan bergaul dengan yang nggak sholat, ngeliat, salah persepsi, salah tempat belajar, ya, mau belajar Islam tapi di tempat orang yang tidak sholat, akhirnya pulang-pulang konslet, ya. Sholatnya jadi nggak wajib lagi, puasa jadi nggak wajib, cara pandang berbeda, ukurannya dunia, narik akhirat ke ukuran dunia. Kalau mau maju lihat tuh seperti negara itu, nggak sholat tapi maju. Ternyata keislaman itu ada pada nilai begini, konslet kan? Ya kan? Halo? Ya kan? Kalau ada yang sholat bisa maju dan lebih baik, kenapa memilih yang tidak sholat dan kelihatan seperti maju? Ingat, maju itu bagus, tapi kalau tidak disertai dengan keberkahan, kemajuan itu mengantarkan pada kehancuran. Fir'aun maju tidak? Maju. Namrud maju tidak? Maju. Bahkan banyak peradaban yang disaksikan sampai dengan sekarang. 3.500 tahun loh, kurang lebih sampai dengan sekarang. Jarak Nabi Muhammad ke Nabi Musa kan sekitar 2.000 tahun. Kita ke Nabi Muhammad 1.500 tahun, 3.500 tahun. Piramidnya masih ada, perlambang kemajuannya. Tapi apakah membawa keberkahan? Tidak. Habis di larung lautan. Dan dicontohkan kepada kita sekarang. Ya, muminya ditampakkan dan sebagainya. Apa mau seperti itu? Namrud juga tidak menjadi hebat. Anda coba main ke Turki misalnya, cek bagian ke ujung dekat sana tuh, ya, arah-arah ke Mesopotamia, ke arah sananya itu kan ada piramid-piramid juga. Saya sudah pernah kunjungi itu, hebat, besar, bagus dan sebagainya. Tapi apakah mengantarkan pada keberkahan? Tidak. Nah, kita butuh yang berkemajuan tapi di dalamnya ada keberkahan. Nah ini pertanda bahaya ini. Jadi udah mulai malas ibadahnya. Dan menariknya gini, kalaupun ibadah cuman sedikit, illa qalila, yang sedikit itu pun cuman buat pamer aja. Kalau bahasa milenial mah pencitraan apa ya, saya kurang paham. Buat itu aja gitu. Ya. Jadi kalau ada perlu ya mulai dipakai atribut agama, nggak ada perlu, nggak ada lagi. Ya makanya ya kita nggak usah lompat-lompat terlalu jauh lah. Ya, yang penting inilah maksudnya ini. Paham ya? Paham. Oh, jangan dipotong tuh video tuh. Musim-musim sekarang sudah mulai dekat ke pemilu itu ya. Tolong jaga saya untuk konsen untuk membimbing umat saja ya.
Jangan tarik-tarik ke urusan politik ya. Tolong konsen saja di urusan pembelajaran sehingga kita berikan pencerahan, semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi lebih baik ya. Halo? Ini golongannya ini. Nah ini dalam berkehidupan akan selalu ditemukan yang begini. Munafik, penyakitnya nifak ada di mana saja, bisa terjadi nanti, diidentifikasi. Ini cirinya, ini penyakitnya, ini tanda-tandanya, ini obatnya. Nah ini kalau kita bawa dalam kehidupan, manusia berinteraksi, ini yang kita dapati bagian-bagiannya. Di kantor Anda akan temukan ada orang yang hitam putih, ada orang yang abu-abu, ada yang punya sifat-sifat yang dampaknya disebutkan. Ini kalau dibawa ke masyarakat dampaknya akan begini. Di Islam tuh konkret dan bisa diverifikasi. Contoh yang munafik ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dicari benar nggak sosoknya ada? Dicari ada dalam kitab sejarah. Ya, ini tokoh-tokoh ulama kita itu sampai ada yang ngarang untuk menyantumkan biografi manusia-manusia yang berkehidupan sejak zaman Nabi itu. Sampai disebutkan lahirnya kapan, wafatnya bagaimana, karakternya seperti apa. Sampai ada yang bikin seperti itu. Mu'jam. Satu waktu memang kita harus keluarkan tuh buku-buku hebat itu. Sampai Barat itu mengoleksi itu. Ya, Barat mengoleksi itu khazanah umat Islam terdahulu karena mahal sekali. Banyak manuskrip yang belum bisa diterjemahkan sampai sekarang. Ya, ensiklopedia hewan aja kita tuh paling lengkap. Ada salah satu ulama yang mengarang ensiklopedia dari hewan paling pintar sampai hewan paling bodoh. Diturunkan semua sampai ke hewan. Ya, sini lagi ya. Nah, sekarang mana yang paling ideal? Takwa, kafar, fasik, atau munafik? Jelas takwa. Semua kita menginginkan bagian dari yang ini. Dan kita pun tidak boleh soleh sendirian. Karena itu saya selalu mengajak, doakan juga ini yang kafir mau beriman, yang fasik mau bertobat, yang munafik supaya sembuh, supaya nilai-nilai kemuliaan itu melekat pada semua. Minimal kalau ditanya di hari kiamat, alih-alih kita banyak menghujat, kita bisa menjawab, saya sudah mendoakan ya Allah seperti yang pernah Engkau perintahkan. Hisabnya ringan. Jelas ya? Baik, jadi kita perbaiki cara berkomunikasi kita ya. Ini takwa. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita pengen banget jadi golongan takwa, caranya seperti apa? Kan ini detail pengantarnya sudah ada kan, sifat-sifatnya. Nah pembukanya bagaimana kalau pengen seperti itu? Dan idealnya semua manusia kan mengharapkan ini kan. Siapa manusia yang tidak ingin bahagia? Yang tidak ingin sukses? Semua pasti minta. Bahkan yang belum beriman pun bisa meminta kepada Tuhan, Tuhan lancarkan pekerjaanku, Tuhan mudahkan urusanku. Semua pengen begitu. Karena takwa itu pengantar pada kemudahan. Masih ingat? Enggak 2 tahun lalu, pekan lalu saya sampaikan. Pekan lalu. Mau bilang 2 tahun ya. Pekan lalu. Ya. Quran surah 65 itu. Ya, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkat takwanya, mudah urusannya. Sampai ke rizki, wa yarzuqhu min haitsu la. Ilmu juga begitu. Semakin meningkat takwa, semakin terjadi lompatan pengetahuan. Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bahagia juga begitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi semua orang pasti menginginkan kebahagiaan, kesuksesan. Kunci standarnya di takwa. Karena itu ketika Anda, kita bertanya, ya Allah bagaimana caranya jadi takwa? Maka turunlah ayat 21 itu untuk memberikan jalan kepada kita. Ini yang mau baca kita sekarang. Ayat 21. Ya. Halo? Ini baru kita masuk ayatnya sekarang. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anda, saya, kita tadi menginginkan supaya jadi bagian orang takwa. Menginginkan sesuatu yang sangat diharapkan itu diwakili dengan kata la'allakum. Kata la'allakum ini dari kata la'alla dan kum. Kata Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan,
La'allakum ini termasuk huruf tarajji. Di sini juga dikutip. Ya, saya bacakan ya supaya sesuai. Huruf tarajji. Di halaman ke-103 bab yang Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ya harfu nida'in wa ayyu ismun munada madmum wa halit tanbih wa kathratun nida fil Qur'ani bihadzal uslub litta'kid wal mubalaghah. Nanti saya terjemahkan dan saya ulas. Lianna kullama nada Allahu bihi ibadahu min awamir wa nawahin wa 'idhatin min al-umuri al-'idham al-mujibah litayaqqudh. Kemudian langsung saya agak cepat nanti ya. Kita masuk ke bagian yang tafsir untuk menemukan tadi kata la'allakum. Bismillah. Atau saya bacakan dulu pertama kali ya. Ya supaya terukur. Ya harfu nidain. Ya itu huruf panggilan, huruf nida. Kita baca dari awal supaya terukur. Di sini nggak disebutkan, Anda boleh catat huruf nida ya. Huruf panggilan ya disebutkan di Quran sebanyak 361 kali. Sedangkan di bahasa Arab huruf untuk memanggil itu ada 14 huruf setidaknya. Ada a, ada aya, ada ya, ada wa dan lain sebagainya. Ada 14 huruf. Hanya di dalam Al-Quran dari 14 ini yang disebutkan cuman ya. Saya kurang lebih 7 tahun meriset ketika menulis tentang buku makna ayat puasa. Kenapa hanya ya yang disebutkan dalam Al-Quran? Ternyata huruf ya ini satu-satunya dari 14 huruf ini yang mewakili semua fungsi panggilan. Jadi mau memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh, plus juga dengan meminta tolong itu bisa terwakili dengan ya. Jadi kalau ada di dalam Quran dipanggil dengan huruf ya, ini menandakan panggilan ini berlaku untuk semua hamba, baik yang merasa dekat dengan Allah, menengah ataupun jauh. Artinya ayat ini berlaku untuk semua. Jelas? Oke. Jadi yang tercakup di sini kita semua nih. Bukan hanya untuk Adi Hidayat, si fulan, si fulanah, kita semuanya. Karena itu rasakan ketika membaca Quran dibuka dengan kalimat ya, kita terpanggil di situ. Jelas? Ayyuha, ayyun ismun munada madmum wa ha litanbih. Munadanya, munada itu yang dipanggilnya. Itu menggunakan kata ayyu untuk menunjukkan taukid, penguat dan bentuk yang tinggi. Karena itu di sini disebutkan wa kathratun nida'i fil Qur'ani bihadzal uslubi litta'kidi wal mubalaghah. Kenapa menggunakan ayyu? Bisa saja misalnya Allah mengatakan ya nas. Kenapa menggunakan ayyuha? Ya ayyuhan nasu. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Boleh ditulis, di sini nggak ada. Ya 361 kali, ayyuha disebutkan 150 kali. Ayyunya berfungsi untuk penguat, munada. Haknya tanbih, pengingat. Cara membacanya begini, cara membacanya. Hei semua manusia tanpa kecuali, dimanapun kalian merasa berada. Ada yang sedang merasa jauh dari Allah, bahkan saking jauhnya belum beriman. Ada yang merasa dekat sehingga rajin ke masjid, jangankan sholat fardu, sunnah pun dikerjakan. Ada yang standar yang tengah-tengah, sunnahnya belum, fardunya konsisten. Semua dipanggil. Ayyuha, aku tegaskan ya, kata Allah, aku ingatkan. Jadi bukan panggilan biasa. Aku panggil kalian, aku tegaskan, aku ingatkan. An-nasu wa ibaratul Qurtubi an-nasu marfu'un sifatan li ayyi 'inda jama'atin nahwiyyin. Ya, sifatan li ayyi, sifat untuk ayyu, penjelas untuk ayyu. Siapa yang dipanggil itu? Yang ditekankan, yang dikuatkan itu an-nas, semua manusia tanpa kecuali. Setidaknya An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kalau disebutkan An-Nas, maaf, ini menunjuk penamaan pada manusia dengan sifat interaksi sosialnya. Agak cepat ya, saya sebutkan, maksudnya
cepat selewat saja. Kalau dipanggil dengan Bashar, surah Al-Kahf ayat terakhirnya, Qul innama ana basyarun mithlukum. Kalau dipanggil dengan Bashar, itu menunjuk pada tampilan fisik dan pengelolaan nafsu. Jadi kalau Anda keluarkan ayat tentang Bashar, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, bentuk tunggalnya, itu menunjuk pada tampilan fisiknya yang beda dengan binatang, sekaligus bagaimana cara memanage nafsu, ya. Kalau disebutkan dengan panggilan Bani Adam, ya Bani Adam, itu menunjuk pada akar genealogisnya yang tersambung kepada Adam alaihissalam. Nanti fikihnya beda lagi. Karena itu pelajari bagaimana Nabi Adam diberikan pelatihan sampai dengan turun, sampai memberikan pesan. Itu ada di Al-A'raf nanti, detailnya. Kalau Anda masuk ke ayat 23, 24, 25, 26 itu, nanti ada turunan-turunannya. Sampai pesan kakek moyang kita. Kalau kamu berkehidupan mesti hati-hati. Jangan dipelesetkan oleh setan. Ya, pakai pakaian yang bagus, tingkatkan takwa. Walibasu taqwa dzalika khair. Itu takwa yang paling bagus. Itu pesan dari Adam alaihissalam. Dikeluarkan kata Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Itu adalah gambaran langsung kepada kita untuk belajar dari kisah Nabi Adam dalam membangun kehidupan. 3, kalau disebutkan kata ins, ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal, itu yang dimaksud karakteristik kelembutan kita. Manusia yang tampak, yang lembut, yang harmoni. Ya? Jadi kalau kita belajar ingin menampilkan sifat lembut, sifat baik, keluarkan tuh kata-kata ins dalam Quran. Ada lagi insan, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Bahkan ada surahnya, surah ke-76 Al-Insan. Hal ata 'alal insan. Kalau disebutkan insan, itu terkait dengan totalitas aktivitasnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau Anda ingin menata aktivitas dari bangun tidur, apa yang dikerjakan sampai tidur lagi, maka itu diwakili oleh kata insan. Bagaimana cara mengatur aktivitas supaya selamat, supaya baik, supaya nggak rugi? Keluarkan kata insannya di situ. Karena itu ketika turun surah Al-Asr, dilekatkannya bukan dengan Bashar, Bani Adam ins, tapi insan. Surah 103, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, kalau disebutkan dengan nas itu praktek dari semua tadi yang dibawa dalam interaksi sosial. Jadi kita bergaul dengan orang lain, dalam beraktivitas bergaul dengan orang, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan pasangan, mungkin dengan tetangga. Dalam pergaulan itu kita tampak, ada pengelolaan nafsu, ada interaksi kehidupan. Karena itu ketika disebutkan dengan nas, muncul sifat sosial. Kalau bergaul pasti menemukan satu di antara 4 ini. Kan manusia nggak akan keluar dari 4 ini dalam posisinya terhadap Quran. Coba kalau kita bergaul pernah menemukan sifat nifak, orang munafik? Ada nggak orang-orang yang mengaku Islam tapi menghujat agamanya sendiri? Ada. Mempermainkan ayat? Ada. Nah, itu ciri orang munafik. Itu ada di Quran surah keempat ayat 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Ngaku muslim tapi mengingkari ayat Quran. Wa yustahza'u biha, ngaku muslim tapi mengolok-olok ayat-ayat Quran. Fala taq'udu ma'ahum, jangan sertai mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar dengan kekeliruannya dan mau kembali. Innakum idzam mithluhum, kalau difasilitasi, didengar, dibikin ceramah, dihadiri, dibikin konten, difasilitasi seminar, lama-lama nanti ikut perilakunya begitu, menular penyakitnya. Jadi munafik itu menular. Hati-hati ya, munafik itu menular. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Nah, jadi dalam kehidupan kita akan kita temukan dalam pergaulan itu, yang munafik ada, yang fasik ada nggak? Ada. Tadi ada yang ngaku Islam tapi nggak sholat, ada? Ada. Dia tidak menghujat agamanya tapi nggak sholat. Dia tidak mengolok-olok hadis, tidak mengolok-olok orang Islam, cuman nggak sholat, nggak zakat, puasa pun nggak. Ada yang begitu? Kalau disebutkan akan ditemukan. Ya, ada yang ingkar, ada yang nggak beriman, ada banyak ditemukan, bahkan beragam-beragam apa yang diyakini bisa berbeda-beda. Nah, panggilan untuk itu semua dalam berkehidupan itu, maka panggilannya dengan panggilan umum, satu kata saja, nas, ya ayyuhan nas. Jadi kalau ditarik kepada kita, cara memahaminya begini,
Misal ya, misal ada yang namanya Joni misalnya, ya, Joni, kamu dalam posisi apa nih? Sedang jauh dari Allah, sedang dekat, atau standar-standar saja? Dalam kamu berinteraksi itu, kamu akan temukan nih. Ingat ini, ya, Allah tekankan, ingat ini ya, kamu akan temukan karakteristik yang berbeda-beda. Fokus pelan-pelan. Dalam menyikapi itu semua, yang terbaik itu berharaplah jadi yang paling ideal. Siapa yang ideal itu? Yang takwa itu. Makanya di ujung ayatnya, lompat dulu, ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Kamu harus jadi bagian dari yang takwa itu. Nah, la'allakum itu harfu taraji, harapan untuk meraih sesuatu yang diinginkan, tapi tidak akan terwujud kecuali dengan kesungguhan. Jadi kalau Anda ingin masuk golongan pertama, golongan takwa, nggak mungkin bisa dapat itu kecuali sungguh-sungguh untuk melatih diri sehingga jadi bagian dari golongan yang dimaksudkan. Sekarang pertanyaannya, ya Allah, saya ingin sungguh-sungguh menjadi bagian dari orang takwa itu, bagaimana caranya? Sebelum kita lanjut, kita cari kesepakatan dulu. Mau jadi orang takwa gak? Mau sungguh-sungguh gak? Mau serius gak? Yakin? Nah, kalau yakin kita teruskan. Kalau belum yakin kita pending sepekan. Teruskan ya? Nah, sebentar lagi, sekitar 10 menit selesai lah. Maka bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia, kalau ingin jadi takwa, masuk golongan pertama tadi, golongan istimewa itu, maka yang pertama dilakukan u'budu rabbakum. Ibadahlah kepada Rabbmu. Tingkatkan ibadah. Ini ternyata pondasi takwa yang pertama itu adalah ibadah. Ini dia nih. Ibadah. Dan bentuknya perintah. Wa'budu. Untuk jamak. Karena disatukan, ya hamzah wasal, harokatnya nggak dibaca. Ya ayyuhan nas wa'budu, hai semua manusia, kalau kalian ingin hidup ideal, jadi golongan takwa, mudah akses pada kesuksesan, bahagia dalam setiap titian kehidupan, maka syarat pertamanya kata Allah, u'budu rabbakum. Tingkatkan ibadahmu kepada Rabbmu. Rabbakum. Pelan-pelan. Fokus ini. Pertama, kalimat ibadah di ayat ini diungkapkan dalam bentuk perintah, fi'il amr. Perintah dalam kaidah di usul fikih disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah itu maknanya wajib, hatta yadulla dalilu ala khilafi, sampai nanti ada keterangan lain yang memalingkan hukum wajib kepada hukum lain. Bisa jadi nanti sunnah, bisa jadi mubah, karena keterangan-keterangan yang lainnya disebut dengan qarinah. Tapi dasar awalnya sifatnya wajib. Awas, pelan-pelan, perhatikan. Ini filosofinya, ini mahal sekali nih, ini hikmahnya nih. Tidak mudah menemukan penjelasan ini. Fokus ya. Ya ayyuhan nasu, perhatikan cara memahaminya. Hei semua manusia, tanpa kecuali. Kalau Anda ingin masuk dari golongan pertama takwa ini, la'allakum tattaqun, supaya kamu takwa jadi golongan terbaik, maka kata Allah, wa'budu rabbakum. Beribadahlah, sembahlah, tingkatkan ibadahmu kepada Allah. Ketika mengungkapkan bentuk ibadah itu dalam bentuk perintah, sifatnya apa? Wajib. Perhatikan, cara memahami hukum wajib itu jangan sebatas dipahami sebagai perintah formal. Tapi cara memahaminya, hadirkan sifat rahman Allah di balik perintah itu. Di Allah itu saking sayangnya kepada kita, memaksa kita untuk beribadah itu bukan karena ibadahnya, supaya kita bahagia. Kan jadi orang takwa itu bisa bahagia kan? Wa ulaika humul muflihun. Takwa mengantarkan pada kebahagiaan. Takwa itu dekat dengan bahagia. Takwa dekat dengan kesuksesan. Takwa dekat dengan solusi. Takwa dekat dengan kecerdasan. Tuh. Takwa dekat dengan kemudahan. Semua hal yang kita dambakan itu, yang ideal itu,
Ini pembukanya ada pada takwa. Sedangkan untuk mendapatkan takwa kuncinya di ibadah. Jadi ketika Allah mewajibkan kepada kita untuk ibadah, sebetulnya bukan karena memaksa kita mengerjakan sesuatu, supaya kita bahagia ini. Supaya kita lebih dekat ke sukses. Supaya kita lebih mendapatkan solusi. Jadi karena Allah sayang, maka dihukumi wajib. Kalau nggak sayang, nggak diperintahkan. Kalau ini kita tarik nanti ke prakteknya, maka cara memahaminya akan berbeda. Contoh, yuk kita lihat misalnya. Contoh detil dulu ya. Kalau kamu ingin menjadi bagian dari takwa, kata Allah, maka tingkatkan ibadah. Maka ibadah akan mengantarkan ke sini. Kita bertanya, ya Allah, apa detilnya? Misal, contoh, 1, sholat. Ibadah pertama kan sholat kan? Dalilnya apa? Quran surah ke-20 ayat 14. Ini urutannya. Antara ibadah ketemu sholat ada di sini. Di Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya adalah Allah, nggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah, kata Allah, kecuali saya, kata Allah. Maka kalau engkau sudah bertuhan kepadaku, buktikan itu dengan menyembahku, ibadah. Gimana caranya ya Allah? Wa aqimis sholah, tunaikan sholat. Maka keluarlah di sini detilnya. Pertama sholat. Buat persamaan. Saya ingin menjadi hamba yang takwa. Dengan takwa bisa mendapatkan akses yang istimewa, bahagia, sukses, solusi, cerdas, mudah. Gimana caranya? Tingkatkan ibadah. Apa detilnya? Contoh 1, sholat. Karena itu ibadah pokok sholat itu yang pokoknya disifati wajib. Pernah dengar sholat wajib? Kenapa diwajibkan? Bukan sekedar perintah untuk dilakukan, tapi memaksa kita supaya bahagia. Karena itu ketika dipanggil dalam sholat itu panggilannya kebahagiaan, bukan panggilan tekanan. Coba lihat, cek ketika diviralkan suara panggilan sholat yang disebut azan itu 5 kali dalam sehari. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Terus Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Sebelum Anda nanya, diteruskan kalimatnya. Hayya 'alal falah. Apa falah di situ? Bahagia, sukses, mudah, solusi. Jadi ketika kita bertanya kenapa mesti sholat, supaya kamu bahagia. Katanya pengen bahagia, katanya pengen takwa, katanya pengen solusi. Ini saya kasih jalannya, kata Allah, kamu lakukan. Karena itu kalau kita memandang sholat itu kunci kebahagiaan, bukan sekedar perintah kewajiban, maka kita akan semangat menunaikan sholat. Itu cara menempatkan fikih itu sebagai bagian praktek kehidupan untuk memudahkan hidup kita. Jadi ketika Anda mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau cara pandangnya ke kunci ini kebahagiaan, maka semangat Anda menunaikan. Wah, ini kunci bahagia saya. Bahkan ada orang yang saking pahamnya, sebelum azan sudah dia tunggu. Subuh besok misal 4.35, dari sekarang sudah setel alarm. Dari jam 4 dia tunggu itu. Karena paham dengan itu dia mendapatkan kebahagiaan. Dengan itu dia bisa mendapatkan solusi. Jadi kalau kita berpikirnya ibadah sebagai sumber wasilah mengantarkan kepada capaian takwa, maka ibadah itu semuanya akan dikerjakan dengan semangat. Tapi kalau dipahami hanya aspek formal kewajiban saja, maka tidak sedikit yang merasakan itu sebagai beban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asar. Baru tadi adzan, kok sekarang sudah adzan lagi ya? Iya ya. Kecilkan suaranya. Misal, contoh, misal. Jangan pakai toa. Tidak, saya pakai AKG. Misal. Contoh. Nah, karena cara pandangnya berbeda. Jadi kalau kita melihatnya sebagai rahmat, insya Allah semua merasakan kenyamanan kok. Kecuali kalau nanti ada penyakit tadi, nifak, jadi munafik, gitu. Dan sebagainya, itu pun kita doakan. Jelas sampai sini? Nah, itu cara memahaminya begitu. Itu satu, pakai kata perintah. Yang kedua, saya tepati janji dulu nih sebentar. Ini sudah 10 menit tadi. Tambah 5 menit boleh ya? Boleh. Yang kedua, kenapa pakai Rabb? U'budu rabbakum. U'budu rabbakum. Sebentar. Kita lompat sebentar tafsirnya ke Quran surah ke-7. Tulis dulu aja.
ayat 172. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 172. Sudah? Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafirin. Ada ayatnya? Ada ya? Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Perhatikan baik-baik. Nama pertama yang diperkenalkan kepada manusia sejak alam kandungan, usia 4 bulan, saat ruh mulai ditiupkan dan terjadi komitmen persaksian untuk bersyahadat kepada Allah, maka nama pertama yang diperkenalkan di situ Rabb. Rabb itu mewakili sifat rububiyah. Sifat rububiyah itu adalah sifat ketuhanan yang ditampakkan melalui perawatan, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan dari setiap yang diciptakannya. Misal, Allah menciptakan langit dan bumi, maka menjaga langit dan bumi itu, memberikan semua apa yang dibutuhkan supaya berjalan sesuai dengan fungsinya. Dan disitulah ditampakkan tanda-tanda kebesaran Allah supaya setiap yang menatap langit, berinteraksi di bumi, ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rububiyah. Allah menciptakan kita, memenuhi kebutuhan kita, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, memberikan petunjuk kepada jalan kebaikan, menanamkan sifat-sifat mulia. Itu rububiyah namanya. Sifat Allah yang memiliki semua kemuliaan tadi disebut Rabb namanya. Rabb. Makanya kalau kita tarik kepada skala yang kecil dari situ, ada namanya murabbi. Pernah dengar murabbi? Kenapa disebut murabbi? Orang tua kita tuh murabbi kita. Kenapa? Karena orang tua merawat, memperhatikan, memberikan kebutuhan. Kalau sakit mendampingi, berobat ke dokter. Cuman terbatas, ketika meninggal selesai. Kemampuan lemah tuntas, itu murabbi. Jadi ada dalam bahasa Arab itu begini, ada yang ketika ditambah kata jadi melebar, ada yang ketika dikurangi jadi meluas. Unik bahasa Arab itu. Kalau kita ingin pindah itu kepada yang tanpa batas, perhatiannya tanpa batas, pemberiannya tanpa batas, anugerahnya tanpa batas, penampakan tanda keesaannya di alam tanpa batas, maka rubah kalimatnya menjadi Rabb. Rabb. Cepat diungkapkan tapi luas dalam pemaknaan. Nah, kalau sudah ada kata Rabb ini, maka terdapat dua konsekuensi pada interaksi hamba dengan Tuhannya. Satu, konsekuensi ketauhidan yang kita memang sudah mengikrarkan untuk mengesahkan Allah sejak dalam alam kandungan. Karena itu ketika lahir diingatkan lagi, diperdengarkan azan setiap berganti waktu. Kalimat pertamanya menggunakan kata Allah supaya diingatkan. Allahu Akbar, diingatkan lagi. Supaya nggak ngaku lupa. Kan banyak yang suka lupa kan? Apakah saudara benar melupakan ini? Lupa yang mulia. Nah, di akhirat nggak bisa begitu. Nggak bisa. Semua dibuktikan, ditampakkan semuanya. Jadi yang pertama itu ada komitmen, konsekuensi komitmen kebertuhanan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kalimat kita syahidna itu yang kita pakai untuk dikuatkan setiap hari dalam sholat. Bukankah setiap sholat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan? Nah, diperdengarkan bagi yang belum melakukan sholat, diperdengarkan 5 kali sehari. Ada kan 5 kali sehari asyhadu an la ilaha illallah? Ada? Nah, itu untuk mengembalikan kepada fitrah. Itu satu. Kalau benar kita menyembah Allah dengan ibadah, komitmen pada yang pertama, maka Allah akan menepati janjinya pada yang kedua, yaitu memberikan semua akses kebutuhan-kebutuhan kita dalam konteks kehidupan dunia sampai berpulang ke akhirat nanti. Komitmen pertama dari Allah mendapatkan haknya sebagai kewajiban kita. Komitmen kedua dari kita mendapatkan hak sebagai kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ini dalam bab tauhid disebut dengan haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah.
Itu diwakili cuma dengan satu kalimat, yaitu Rabb. Jadi kalau kita benar ibadahnya, seakan-akan kalimatnya begini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, hei semua manusia tanpa kecuali, yang merasa jauh, dekat ataupun menengah, kalian ingin bahagia, ingin takwa, ingin mudah, ingin akses, tingkatkan ibadah. Kalau benar ibadahmu, engkau bertuhan kepadaku, maka aku akan buka semua akses kemudahan dalam hidupmu. Karena itu setiap kita berdoa meminta, umumnya yang digunakan kalimat Rabb. Coba tes. Kalau kita ingin minta kemuliaan dunia dan akhirat, dibebaskan dari neraka, apa doanya? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Kalau kita berbuat zalim kemudian kita taubat supaya kita minta dapat ampunan Allah, apa doanya? Rabbana zalamna wa illam wa tarhamna lanakunanna minal. Kalau kita ingin mendapatkan anugerah pasangan yang soleh solihah, kemudian anak-anaknya kemudian jadi pemimpin orang-orang takwa, apa doanya? Rabbana hablana min wa dzurriyyah qurrata waj'alna lil muttaqina. Doa untuk orang tua supaya dirahmati, apa doanya? Rabbil firli waliwa warhamhuma kama rabbayani. Kalau doa ingin diangkat beban, dijauhkan dari beban-beban kehidupan, dimudahkan, tidak seperti beban orang dulu, apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina Rabbana wa la tahmil alaina isran kama ala alladhina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Tuh, semuanya Rabb kan? Rabb. Karena itu semua makna tadi ditampilkan oleh Allah dengan satu kata saja, ubudu rabbakum. Jadi kalau kita benar ibadahnya sebagai pondasi takwa, itu semua akses kemudahan yang ada di takwa dibuka oleh Allah. Jadi sebetulnya ibadah itu untuk kita, balik ke kita, supaya kita menjadi bagian orang takwa, supaya kemuliaan yang melekat pada takwa itu bisa kita akses. Dan Allah dengan sifat kasihnya menurunkan sifat rububiyah itu sebagai pancaran kasih kepada kita hamba-hambanya. Itu cara memahaminya. Jelas sampai sini? Karena itu ketika kita sholat, langsung saya tutup dengan hadis qudsi. Tadi kita diminta ibadah, prakteknya sholat. Begitu kita sholat membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu, komitmen yang pertama menyembah Allah sebagai komitmen syahadat. Wa iyyaka nasta'in, komitmen yang kedua, minta kita kepada Allah. Allah berhak untuk mengabulkan, berkewajiban mengabulkan kalau kita benar ibadahnya. Maka apa jawab Allah di hadis qudsi? Lihat, hadis qudsnya berbunyi, qala Rasulullah SAW, qala Allah azza wa jalla, wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar ibadahnya, benar sholatnya, benar semua yang ditunaikan dalam ibadahnya, masa'al, apapun yang dia minta sekarang aku kabulkan. Jadi ayat 21 ini merangkum semua kebutuhan hamba dari 4 golongan tadi. Kalau kita ingin memilih golongan ideal sebagai golongan takwa, maka dari sekarang posisikan diri kita untuk menjadi bagian itu dengan cara menanamkan pondasi ibadah. Ini bukan cuma kita saja, orang dulu pun melakukan itu. Kalau Anda nggak percaya, silahkan cek di masa lalu. Orang-orang sukses yang namanya dikenang sampai dengan sekarang, itu ibadahnya ditingkatkan oleh mereka. Ashabul Kahfi itu jadi viral setelah mereka ibadah. Kan ketika ingin mempertahankan iman kan? Ya, mereka kan makanya ngaji Al-Kahfi jangan cuma dibaca. Itu dilihat artinya, dipahami. Ketika mereka mempertahankan iman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum. Mereka itu pemuda-pemuda yang mempertahankan iman. Sedangkan iman ciri pertama takwa, alladzina yu'minuna bil. Jadi ketika mereka mempertahankan iman, kemudian tidur untuk mempertahankan iman itu, dan tidur itu punya nilai di hadapan Allah. Jangan main-main loh. Islam itu mimpi ada babnya, tidur ada babnya. Ada babnya. Karena dikerjakan dengan iman, apa yang terjadi punya nilai di hadapan Allah.
Makanya diatur, tidurnya dibikin enak. Matahari sinyalnya teratur. Saking enaknya tidurnya berkah waktunya. Karena itu kita punya bab tidur. Sebelum tidur supaya jadi ibadah bagaimana? Ada lagi tuntunannya. Ya. Makan supaya ibadah bagaimana? Ada tuntunannya. Kerja supaya ibadah bagaimana? Ada tuntunannya. Karena itu kalau Anda lihat orang-orang viral di masa lalu, dari sejak Nabi Adam alaihissalam terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikenang sampai sekarang adalah orang-orang yang mampu mengoptimalkan ibadahnya. Karena itu teruskan ayatnya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum. Jangankan Anda, kamu yang saya ciptakan, kata Allah. Orang dulu pun sudah saya ciptakan. Pertama Allah jelaskan kepada kita, kenapa engkau menyembah aku? Karena aku Tuhanmu, engkau itu hamba. Maka seperti dulu yang aku ciptakan menyembah aku, kamu pun sekarang nyembah aku. Ya, jelas sampai sini? Supaya apa ya Allah? Bukan hanya menampilkan kehambaan kita, tapi supaya mendapatkan akses kemudahan dalam berkehidupan seperti orang dulu mendapatkannya. Karena itulah kemudian saya tutup semua aktivitas kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu punya tuntunan ibadahnya. Dan bersyukurlah kepada Allah, kita temukan hanya dalam Islam. Saya sempat komparasikan. Dan saya hanya temukan di dalam Islam sampai saat ini, sampai detik ini. Ya, kalau mungkin kekurangan bacaan bisa nanti dikomparasikan. Tapi sampai detik ini tidak saya temukan satu kegiatan pun punya nilai yang ibadah, punya nilai ibadah yang terukur. Jadi bacaannya ada, caranya ada, bimbingannya ada, manfaatnya ada, kecuali di Islam. Bangun tidur sampai tidur lagi. Saya tanya pada Anda. Pertama doa, mau tidur, nanti mau tidur. Ada doanya? Ada. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ada caranya? Sampai diatur. Miring ke kanan. Letakkan kemudian di pipi bagian bawah. Ya kan? Baca doanya ini, ayatnya ini, suratnya ini, istighfar dulu. Itu semua ada maknanya. Contoh istighfar untuk menenteramkan kepada hati supaya tidurnya lapang, enak. Nggak ada beban yang dibawa dalam tidur. Kemudian baca surah-surah seperti 3 qul terakhir. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Supaya tidak ada pengaruh dari setan-setan atau yang tak nampak dalam pandangan kita dari jin dan sebagainya. Ya, dan berdoa minta sama Allah sebelum tidur. Ada doa dibebaskan dari hutang. Doa dilapangkan, diberikan kekuatan untuk menyempurnakan pekerjaan kalau hidup besok hari lagi. Ini semua terukur. Bangun tidur ada doanya? Ada. Antara bangun dengan mau tidur sama nggak doanya? Tidak. Bahkan diatur caranya. Coba di hadis Abu Daud nomor hadis 1367. Dari mulai bangun tidur duduk dulu, hilangkan bekas ngantuk, berdoa sampai doanya apa, bacaannya apa, maknanya apa, di Islam ada. Nih, nanti keluar masjid. Keluar masjid ada doanya nggak? Ada. Kaki mana yang keluar? Kiri. Masuk kaki apa? Doa masuk dengan keluar sama nggak? Cari dimanapun. Bisa nggak ditemukan itu? Nggak ada. Dan ada maknanya. Kenapa minta rahmat ketika masuk? Kenapa ketika keluar mengakui keutamaan Allah? Coba masuk doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba. Ketika keluar doanya apa? Tuh. Masuk minta rahmat, keluar minta keutamaan. Masuk kaki, keluar kaki. Nih, yang ke toilet. Masuk toilet kaki apa? Keluar kaki. Doa masuk dengan keluar sama tidak? Tuh. Temukan di tempat lain, nggak ketemu. Apa tujuannya? Supaya jadi ibadah. Kenapa jadi ibadah? Supaya ada keutamaan. Jadi takwa dan mendapatkan hasil dari situ. Pertanyaannya, setiap baca itu dapat nggak manfaatnya? Setiap mengerjakan itu ada nggak? Kalau belum didapat berarti ada yang belum dikaji. Itulah tugas kita untuk mengaji sekarang. Mau tidur nih, bagaimana teknisnya, apa bacaannya, apa manfaatnya? Lalu praktekkan. Seperti itu nanti yang mendapatkan hasil dalam berkehidupan. Jelas di sini? Nah, itu gambaran umumnya ayat 21. Kita belum baca detailnya. Ya, belum baca, baru gambaran umumnya. Jadi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Secara singkat, hai semua manusia, kalau ingin jadi orang takwa, ingin dapat akses kemudahan, kebahagiaan, kesuksesan, solusi,
maka tingkatkan ibadahmu kepada Allah. Karena Allah yang menciptakanmu, engkau itu hamba, seperti orang-orang dulu pun melakukan itu, orang-orang yang sukses, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kesimpulan besarnya adalah mari kita keluarkan semua jenis ibadah yang berpotensi kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bikin latihan sepekan ya. Caranya begini, secara singkat saja. Bisa lewat tubuh, bisa lewat kurikulum panduan dari Nabi yang keseharian. Kalau keseharian, keluarkan aktivitas antum dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau sudah ada, kan ini bisa beda-beda kan? Nah, kalau sudah ada, nanti tuntunannya apa? Tinggal dikeluarkan. Kalau ingin umum, dari anggota tubuh kita, dari mata sampai ujung kaki. Misal sepekan nanti, latihan untuk mata dulu. Saya minta sepekan ya, kita semua sepakat ini. Coba latih matanya untuk terbiasa ibadah. Halo? Ya, sepekan ini ya. Latihan mata itu ibadahnya gampang, cuma 2. Lihat yang baik-baik, tinggalkan yang tidak baik. Jadi yang hanya boleh dilihat yang baik saja, yang tidak baik palingkan. Ya, lihat yang baik, palingkan dari yang tidak. Ukuran baiknya ukuran syariat. Baik itu ukurannya halal. Ingat ya, jangan keluar dari sini mana sendal yang baik teh. Yang halal, yang layak untuk dipandang. Sepakat? Jadi mulai hari ini mohon ya, yang lihat WA keluar gambar gak bagus, palingkan. Sepakat? Yang baik-baik lihat, masjid, para penghafal Quran, kajian-kajian yang baik lihat. Tolong latihan itu selama sepekan. Nanti sepekan, pekan depan kita ketemu, coba lihat perbedaannya dan hasilnya pada diri kita. Apa dampaknya? Ya. Nah, sebelum kita akhiri, izin saya menyampaikan pengumuman. Yang pertama, saya ingin menepati janji bagi para siswa yang mendaftar untuk beasiswa yang Al-Azhar dengan Tripoli, yang belum memulai tesnya kembali, insya Allah akan dilanjut di hari Senin nanti. Sekarang Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Senin akan dilanjut lagi, dan nanti akan ada 20 orang yang diminta untuk datang ke sini, ke Bekasi, dari yang ikut tes ini untuk wawancara lanjutan yang langsung dites oleh tokohnya, langsung datang ke sini. Nanti insya Allah tanggal 13 dari Tripoli ada 3 orang, rektornya datang, penasehatnya dan wakil penasehat kalau saya tidak keliru, nanti akan mengonfirmasi ujian yang telah kita pilih. Jadi dari 1000 kurang lebih kita ambil 20 orang. Satu itu. Yang kedua, sekitar tanggal 20 ya, Senin itu 20 Juni kalau tidak keliru ya, 20 Juni insya Allah akan diumumkan syarat kualifikasi penerimaan pesantren. Ya, pesantrennya masih pembangunan. Ini saya belum pulang ini, saya dari pesantren tadi, dari ba'da subuh saya berangkat, saya belum pulang ke rumah, jadi hanya ganti baju tadi ya, mandi dulu, mandi siap-siap ganti baju ke sini. Alhamdulillah saya infokan lahan sudah cukup baik, rapi. Sekarang akan bertahap ke masjid, kemudian gedung kelas ya dengan guest house di depan, jadi sudah bagus depannya. Nanti akan diinfokan, diupload pada teman-teman. Nah sekarang kita akan berlanjut ke masjid. Masjid dibangun, kemudian nanti masuk ke kelas. Tahun depan insya Allah mudah-mudahan sudah jadi untuk masjidnya ya. Karena itu saya memperkenankan teman-teman ya, untuk yang gedung dan sebagainya, kalau masih ingin ikut berwakaf dipersilahkan. Karena ini semua nggak ada milik saya, tanah semua atas nama yayasan, itu wakaf. Kemudian semua asetnya wakaf ya, dan kita usahakan semuanya wakaf. Jadi saya nanti mendidik kembali untuk mengajar lagi, cuma numpang ngajar aja di situ dan bisa dilanjutkan kembali. Nah untuk penerimaan santri pertamanya insya Allah akan dimulai informasinya 20 Juni nanti ya, 20 Juni yang bulan ini. Jadi kurang lebih 19 hari lagi ya, 18 hari ke depan kita akan umumkan. Ikut saja itu di situ. Jadi 2 tahun sebelum itu dimulai sudah kita mulai, karena persiapannya 2 tahun sebelum masuk ya, itu sudah mulai akan bimbingan-bimbingan. Ini untuk pesantren yang anak-anak ya. Ya, untuk yang dewasanya Mira nanti setelah jadi, Mira juga akan kita akan di sana juga ya, sebagian yang offline-nya. Itu kedua. Yang ketiga teman-teman, jadwal terdekat pekan ini hari Sabtu subuh sudah kita akan mulai offline lagi. Sabtu subuh insya Allah akan berlangsung di Al-Azhar
Jakapermai ini kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Kemudian Sabtu jam 8 duhanya insya Allah di Masjid An-Nur Tanah Kusir. Kita mulai di sana lagi melanjutkan kajian yang terdahulu. Jadi Sabtu ini ada 3 sesi, yang sorenya nanti kita konfirmasi ulang karena kita masih konfirmasikan untuk penyesuaian jadwal. Sekira itu yang kita bisa bahas di pertemuan malam hari ini. Semoga Allah berkahi kita, rahmati kita, dan menerima seluruh amalan ibadah kita dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una waj'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.